Untuk bisa mencapai monetisasi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk bisa video kalian atau channel kalian bisa dimonetisasi. Dan buat kalian semua, khususnya para YouTuber pemula, harus benar-benar bisa memperhatikan hal ini ya, supaya kalian nggak salah langkah untuk membuat sebuah konten. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua tentang beberapa video yang harus kalian atau beberapa konten yang harus kalian hindari atau jangan kalian buat, karena ini akan menyebabkan sulitnya atau susahnya video kalian atau channel kalian dimonetisasi. Halo YouTuber, khususnya buat kalian juga para YouTuber pemula yang saat ini sedang semangat-semangatnya dalam mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya doakan buat kalian semua selalu dimudahkan dalam mencari 2 syarat tersebut, teman-teman. Karena 2 syarat tersebut yang memang sangat sedikit sulit untuk kita capai. Tapi sini saya doakan buat kalian semua para YouTuber pemula cepat bisa mendapatkan 2 syarat tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa konten yang jangan sampai kalian lakukan ya, jangan sampai kalian buat supaya channel kalian itu nggak susah untuk mengajukan monetisasi ya. Pada saat mengajukan monetisasi ke YouTube itu kalian nggak susah. Nah, apa aja video tersebut, teman-teman, atau channel tersebut kalian harus perhatikan dan harus tonton video ini sampai habis supaya kalian nggak gagal paham, teman-teman. Jangan sampai nanti di kemudian hari kalian menyesal karena nggak tahu tentang hal ini, teman-teman ya. Nanti kalau kalian udah capek-capek bikin video banyak, capek-capek buang tenaga, buang pikiran, ya kan, akhirnya sia-sia gitu, channel kalian nggak bisa dimonetisasi ya, mengajukan lagi nggak bisa dimonetisasi lagi. Itu mungkin karena ada penyebabnya, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial buat kalian semua untuk menghindari konten seperti ini, teman-teman. Konten yang membohongi, yaitu bisa disebut dengan kata lain clickbait, teman-teman ya. Salah satu jenis konten seperti ini harus kalian hindari. Jangan sampai kalian membuat konten yang jenisnya seperti ini ya. Ini bisa disebut dengan nama clickbait. Dalam artian kalian membuat sebuah video itu isinya A, tapi thumbnailnya ini masih berhubungan dengan thumbnail ya, tapi tulisan di thumbnail itu berbeda, teman-teman. Videonya A, thumbnailnya tulisannya B. Jadi seolah-olah kayak semacam mengharapkan supaya para penonton itu, para viewers itu merasa penasaran untuk tahu gitu loh, penasaran supaya mereka itu pengen mengklik video kalian, pengen menonton video kalian, dan hasilnya ternyata berbeda ya, antara judul yang di thumbnail sama isi videonya, teman-teman. Jenis konten seperti ini dilarang oleh pihak YouTube, teman-teman, karena ini bersifat membohongi para penonton ya, karena jenis kontennya itu enggak sesuai ya dari isi video sama thumbnailnya, karena seolah-olah mengharapkan dapatkan penonton yang banyak, jadi mereka melakukan hal-hal seperti itu. Itu adalah salah satu konten yang harus jangan kalian buat, teman-teman ya. Itu namanya konten clickbait. Untuk jenis konten yang ditolak monetisasi, yaitu mungkin kalian udah pernah tahu, mungkin juga sering kalian lihat di YouTube ya. Jenis konten ini yaitu seperti konten sebenarnya kontennya bagus ya, bermanfaat, dan memang bagus sih. Tapi ini salah satu jenis yang sangat sulit untuk dimonetisasi, teman-teman. Pada saat mengajukan monetisasi itu sangat susah dan bahkan juga bisa ditolak, teman-teman, yaitu konten seperti bacaan-bacaan kayak ayat-ayat Al-Quran seperti itu ya, pengajian begitu, yang mungkin kalian pernah lihat yang ada pengajian apa gitu, pembacaan ayat ini, tapi backgroundnya ada background yang sering digunakan oleh orang lain. Teman-teman yang isi suara itu, isi pengajian itu, tapi backgroundnya ngambil dari orang lain gitu, ngambil dari misalnya dari sharing gitu ya, ngambil dari sharing, itu namanya
apa ya, kalau dibilang masih menggunakan hak cipta orang lain ya, karena itu bukan gambar asli original punya kalian sendiri. Tapi kalau kalian mau konten seperti itu, kalian bisa buat yang originalnya aja, dan kalau bisa membuat dengan suara kalian sendiri, dan kalian bisa mengambil gambar sendiri gitu, yang ngambil pemandangan apa sendiri gitu, pegunungan ataupun sungai atau laut-laut, pemandangan lain. Dan kalau bisa seperti itu teman-teman, buatlah backgroundnya buat sendiri dan diisi dengan suara kalian sendiri. Ya mungkin itu bisa karena itu adalah buatan kalian sendiri. Tapi paling banyak yang kalian lihat mungkin ya, seperti saya juga melihat channel-channel pengajian seperti itu atau pembaca ayat seperti itu banyak sekali ya para youtuber yang mengambil suara itu, mengambil suara yang di video orang lain, nanti backgroundnya ngambil di orang lain juga gitu. Jadi dibikin satu, akhirnya jadilah sebuah video, sebuah konten, akhirnya di-upload. Nah itu yang susah untuk dimonetisasi teman-teman. Dan kalau bisa dihindari, kalian buat yang original yang tadi seperti saya kasih tahu ya. Dan untuk jenis konten yang ketiga, yaitu konten yang berjenis konten berulang teman-teman. Contohnya kalian membuat sebuah video, tapi kalian masih sempat-sempatnya di video kalian itu kalian sempil-sempilin dengan footage atau jenis-jenis audio atau suara yang mungkin bisa bikin lucu atau bikin serem gitu ya, kan mungkin teman-teman bisa lihat ya, mungkin sering lihat seperti itu. Ada video yang pada saat bagian yang lucu tiba-tiba kalian taruh video yang dari orang lain disempilin di situ, walaupun hanya sedikit, hanya yang misalkan yang lucu itu ada orang ketawa gitu kan, itu cuma sedikit, cuma beberapa detik, tapi di situ YouTube akan selalu menilai benar-benar memperhatikan gitu ya, konten-konten yang benar-benar original atau enggaknya itu akan ketahuan. Jadi karena mungkin seringnya video-video seperti itu di upload gitu ya, mungkin banyak hal seperti itu, karena hal seperti itu banyak yang orang pakai teman-teman. Jadi footage seperti itu atau audio atau suara seperti itu mungkin banyak orang pakai, jadi masih bisa dibilang konten yang berulang teman-teman ya. Jadi mungkin juga bisa terjadi penolakan pada saat pengajuan monetisasi teman-teman ya. Jadi kalau bisa buatlah video yang original aja ya teman-teman ya. Dan untuk konten yang keempat yang dilarang untuk atau yang nggak bisa untuk dijadikan monetisasi, yaitu konten reupload teman-teman. Di konten reupload ini itu bisa terbagi menjadi dua teman-teman ya. Kalau menurut saya bisa terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama itu reupload yang full ya, sepenuhnya mengambil dari hasil karya orang lain atau video orang lain ya. Walaupun itu kalian mengupload yang ngambil video dari orang lain cuma sedikit, itu juga nggak boleh. Apalagi sampai kalian mengupload video kalian, yaitu hasil ngambil dari orang secara full gitu diuploadnya. Wah, itu bisa bikin lebih bahaya lagi teman-teman ya. Jadi itu yang dibilang konten reupload yang full ya teman-teman ya. Dan untuk konten reupload yang kedua, yaitu reupload yang kompilasi teman-teman ya. Reupload yang kompilasi itu yang kalian mengambil video orang lain, itu misalnya kalian mengambil video si A, si B, si C, si D ya dari konten orang itu, lalu kalian potong dari semua video tersebut, dijadikan satu sehingga menjadi satu video, dan lalu kalian upload teman-teman. Itu yang dibilang dengan reupload kompilasi. Jadi mengambil beberapa video orang, jadi kalian potong, lalu kalian edit, dijadikan satu, setelah jadi lalu kalian upload ya. Itu namanya reupload yang kompilasi. Itu mengambil hasil dari video orang ya, video orang dijadikan satu teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk konten seperti ini itu juga akan sulit untuk monetisasi teman-teman. Untuk jenis konten yang harus kalian hindari pada saat membuat video, yaitu konten cover musik teman-teman ya. Cover musik, jadi seperti ini penjelasannya. Pada saat kalian membuat video musik atau mengcover musik seorang, itu kan walaupun kalian mengcover ya, pasti kan ada sedikitnya kalian
mengubah nada atau mengubah musiknya atau audionya, tapi walau bagaimanapun ya, musik tersebut itu tetap menjadi hak milik orang lain ya, punya orang lain, walaupun walaupun video tersebut sudah kalian rubah-rubah ya, seperti musiknya atau nada-nadanya, itu tetap salah satu konten yang dilarang oleh pihak itu, teman-teman. Jadi ada lagi teman-teman, ada lagi seperti konten-konten musik lainnya ya, seperti kalian mengambil dari CD ataupun dari video-video TV ataupun juga dari konser musik juga kalian mau videoin gitu ya, videoin terusnya, walaupun itu original ya, walaupun itu original, itu tetap adalah milik hak orang lain, karena dari lagu-lagu tersebut itu sudah ada yang punya gitu, sudah ada yang punya. Dan juga misalkan kayak gini, ada lagi yang misalkan di tempat kalian itu ada dangdutan lah gitu ya, ada dangdutan, terusnya ada artisnya ya yang datang, itu ada artisnya, terusnya kalian videoin gitu ya, kalian videoin terus kalian upload gitu, itu juga tetap aja, itu namanya tetap masih ada yang memiliki, ada hak ciptanya orang gitu. Jadi kalau kalian mengupload konten seperti itu atau video seperti itu sangat sulit atau sangat susah untuk pada saat mengajukan monetisasi, teman-teman. Jadi kalau bisa buatlah video yang original aja ya, caranya ya seperti itu, teman-teman. Walaupun video kalian itu ibaratnya gimana ya, banyak yang udah kejadian gitu ya, hanya membuat sebuah video-video yang sedikit ngasal tapi ternyata viewernya banyak, penontonnya banyak, terus juga bisa lolos monetisasi. Lebih baik seperti itu, kontennya original, teman-teman ya. Dan untuk konten yang keenam yang nggak bisa atau susah untuk dimonetisasi, yaitu konten yang bersifat sara ataupun konten kekerasan dan ataupun konten yang berbau sedikit vulgar, teman-teman ya. Ini jelas-jelas banget kalau YouTube benar-benar melarang ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa tahu, dan benar-benar tahu kalau bisa kalian membaca tentang peraturan komunitas YouTube. Maksud saya di peraturan YouTube ya, karena konten tersebut sudah jelas-jelas tertulis di YouTube, nggak boleh membuat video konten seperti itu, buat konten yang berisikan sara, vulgar, dan kekerasan, teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali buat video seperti itu. Masih di konten yang bener-bener nggak bisa untuk lolos monetisasi, yaitu konten yang mencetak atau menduplikat nama orang lain. Seperti misalkan ya, seperti apa ya, kalau dibilang kayak semacam hack ya, nge-hacker gitu. Kalian membuat nama channelnya sama, terusnya foto profilnya juga sama, isinya juga punya orang lain gitu. Jadi konten seperti itu namanya menduplikat punya orang lain, teman-teman. Dan jelas-jelas banget kalau konten seperti ini itu benar-benar dilarang oleh pihak YouTube. Terus bagaimana cara supaya bisa membuat konten yang benar itu atau bagus ya? Kalian buat aja konten yang original sendiri ya, buat konten yang original yang asli, benar-benar buatan kalian sendiri. Dan kalau bisa jangan membuat konten yang punya hak orang lain ya, ataupun seperti yang tadi saya bilang, misalkan namanya A, kalian ikut-ikutan A ya, bisa foto profilnya pakai dia juga, walaupun dia artis ataupun YouTuber yang besar, kalian nggak perlu ikut-ikutan kayak gitu ya, kalian nggak perlu ikut-ikutan kayak gitu, karena itu adalah salah satu hal yang dilarang oleh YouTube. Jadi nanti pada saat kalian mengajukan monetisasi itu nggak bisa, itu sangat sulit, karena YouTube benar-benar akan memberikan secara manual ya, dan mendeteksi benar-benar konten kalian itu benar-benar punya kalian sendiri atau enggak, teman-teman. Lalu ada Saporsap ya, Saporsap itu adalah saling bertukar subscriber, dan juga ada juga yang view for view, yaitu cara saling tonton ya, atau bahasanya lagi mah gotong royong ya, kayak mau bikin post PDI gitu. Sebenarnya hal kayak itu nggak boleh juga, teman-teman ya, itu benar-benar nggak boleh, karena itu secara nggak langsung kalian mencari atau
untuk mendapatkan subscriber atau jam tayangnya itu atau watch-nya itu nggak dapatkan secara natural ya, atau secara alami, karena kalian melakukannya dengan cara dibilang secara curang ya, dengan cara saling bertukar subscriber, saling bertukar watch time atau jam tonton ya, kalian saling tonton gitu kan, saling mampir yuk. Itu nggak boleh teman-teman, itu adalah hal yang nggak benar, karena nggak dapat secara alami ya, atau secara benar-benar organik ya, yang nggak mengikhlaskan seorang penonton itu secara ikhlas untuk menonton video kalian atau nge-subscribe video kalian teman-teman. Jadi untuk sub for sub atau view for view itu janganlah, apalagi sampai kalian membeli subscribe ataupun jam tayang ya, karena zaman itu banyak sekali orang-orang yang menjual hal kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan, karena YouTube akan menganalisa secara manual ya, bisa mengecek secara manual pada saat kalian mengajukan monetisasi. Itu kalian tuh semua nanti bakal dicek dulu pada saat ada pengajuan monetisasi oleh YouTube, akan dicek secara manual, secara rinci, kira-kira video kalian itu jam tayangnya ataupun subscribe-nya itu didapatkan secara sukarela, organik atau natural apa enggak, itu nanti akan ketahuan ya. Jadi untuk yang hal yang ini kalian kalau bisa ya hindarilah. Dan buat kalian semua para youtuber pemula khususnya ya, untuk yang ini mungkin pesan dari saya, patuhilah pedoman komunitas YouTube ya. Jadi jangan sampai kalian melanggar ya, karena dari penjabaran saya yang pertama sampai yang terakhir itu adalah salah satu syarat yang untuk supaya channel kalian bisa dimonetisasi atau enggaknya ya. Nah disitu juga bisa dibilang itu adalah salah satu pedoman komunitas YouTube teman-teman. Jadi harus benar-benar kalian patuhi dan jangan sampai kalian melanggar, karena kalau kalian melanggar salah satu dari hal tersebut itu akan berakibat fatal buat channel kalian teman-teman. Bisa jadi channel kalian is dead ataupun mati suri. Dan kalau bisa kalian kerjakan konten kalian atau channel kalian secara natural dan cari subscriber dan jam tayang itu secara benar-benar ikhlas dan sukarela dari penonton ya. Maksudnya alami ya, natural. Karena walaupun itu susah, kita coba berusaha dan bersabar, karena kalian dibayar oleh YouTube itu disuruh usaha. Kalian berusaha sebaik mungkin dan buatlah konten sebaik mungkin supaya channel kalian itu bisa menghasilkan uang teman-teman ya, bisa menghasilkan uang dan bisa memberikan manfaat juga buat kalian semua. Nah, dan karena gini juga teman-teman, dari pedoman komunitas YouTube itu juga memberitahukan pada kalian semua untuk membuat konten yang berguna dan bermanfaat bagi para penonton ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi buat kalian semua para youtuber pemula harus lebih berhati-hati lagi dalam membuat suatu konten ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana konten yang lebih mudah untuk mengajukan monetisasi ataupun konten yang benar-benar gak bisa untuk dimonetisasi teman-teman. Jadi kalian semua harus benar-benar hati-hati dalam membuat konten mana yang harus kalian buat, dan juga harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain teman-teman. Nah teman-teman, mungkin dari semua penjabaran beberapa konten yang nggak bisa monetisasi tersebut itu akan membuat kalian lebih waspada lagi. Nah teman-teman ya, mungkin itu sedikit tips dan tutorial dari saya, semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk selalu kasih like dulu ya, yang ikhlas ya, kasih like, terus kasih komentar, dan kasih komentar yang positif teman-teman. Dan kalian juga kalau mau bertanya silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk lonceng notifikasi kalian nyalakan supaya kalian bisa mendapatkan info terbaru dan terupdate dan terasik dari tutorial teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam youtuber pemula dan salam tutor.